Halo Kidaler, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ditemani oleh Romi dan di sebelah sana ada Christian dan David. Ini baru pertama kali aku main sama mereka dan mereka juga pertama kali datang ke grup ini karena hari ini sepi banget yang main, jadi ada teman lain yang ngajak temennya. Di video kali ini aku kasih judul Help Yourself, Help Your Partner. Artinya tolonglah dirimu sendiri dan itu akan menolong partnermu juga. Nah, kok bisa ya, nanti kita bahas pelan-pelan ya. Karena aku nggak tahu bagaimana permainan David atau Dian, siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah, aku nggak tahu. Dan mereka pun juga nggak tahu kita itu mainnya kayak apa. Tapi tadi Romi udah pernah main sama mereka berdua, cuman aku aja yang belum. Mungkin tadi udah tahu kelemahan-kelemahannya Romi, makanya sekarang anak dua itu lebih banyak nyerang ke arahnya Romi. Karena Romi ya kalau di smash matian atau defense-nya nggak kuat. Jujur Li, di game ini aku merasa mereka berdua itu ngincer ke Romi terus dan aku hampir gak dikasih bola. Di game ini boleh dibilang aku itu ngendong Romi karena Romi kan yang lebih lemah. Tapi kalau setiap ada bola dikasih ke Romi, ya yang gendong seberapa bagus mainnya juga nggak bisa apa-apa. Makanya aku kasih judul Help Yourself. Jadi ya Romi, you are on your own. Karena setiap kali bola kamu kasih ke lawan sama lawan dibalikin ke kamu lagi. Seberapa sulitnya mereka untuk ngambil, tetap dikasih ke Romi. Jadi kan ada beberapa gerakan kalau di badminton tuh bolanya sulit, lalu kita biasanya kan buang bola gitu ya. Buang bola itu artinya ya nggak peduli kita mau ngarahin ke siapa atau kemana, yang penting bola itu melewati net ke lapangannya lawan gitu. Nah itu kadang-kadang kita masih bisa mainin untuk lokasinya atau letak bola kita ke lawan ya, itu masih bisa dimainin, ngelopnya ke arah yang lebih lemah gitu. Jadi tetap buang bola itu biasanya ngelop tapi ke arah yang lebih lemah, dan itu yang lebih lemah di timku ya Romi. Jadi mereka itu ngasihnya lebih banyak ke Romi. Aku sih kalau diundang main ya mereka nggak diundang sih, cuma disuruh datang. Aku sih kalau diundang main tuh ya sungkan sih sama yang ngundang gitu. Walaupun aku lihat lawanku itu nggak seberapa bagus mainnya, tapi aku tetap kasih yang berimbang gitu. Jadi nggak ngincer, kecuali kalau bukan persahabatan ya, kalau memang benar-benar game atau kompetisi gitu ya tentu lain ceritanya. Cuman kalau diundang persahabatan ya sebaiknya sih nggak ngincer gitu. Jadi sama-sama bermain dan biar sama-sama belajar. Kalau kalian main ya aku sarankan, walaupun lawan kalian tuh ada yang mainnya bagus banget terus dia gendong ya, sebagian besar memang diarahkan ke yang nggak bisa main supaya ini ya, supaya menang. Tapi ya jangan selalu, jangan sampai 95% diarahkan ke yang nggak bisa, itu nggak fair sih. Dan kalian itu nggak belajar apapun nanti, jadi cuman kayak orang yang membuli orang gitu. Kalau kalian memang niatnya itu kepingin belajar,
kasihlah yang lebih bagus mainnya. Jadi kalian bisa dapat sesuatu dari itu walaupun bakalan kalah ya. Kira-kira bisa kalah tapi kalian bisa belajar sesuatu sih. Oke, kita kembali lagi ke topik. Kalau kamu diincar dan partnermu lebih bagus mainnya dari kamu, itu kamu harus memahami bahwa kalian tuh mainnya double. Jadi jangan main sendiri. Kalau partnermu udah mengarah untuk ngambil bola, ya udah, biarin dia yang ngambil dan kamu cari tempat kosong lainnya untuk dijaga. Ini yang aku tadi bahas ya. Jadi sama Robi kan di drop shot, lalu sama David itu kalau naturalnya biasanya dikasih ke net, tapi karena maksa untuk selalu ngasih ke Romi, jadi dia ngasih ke lob. Padahal kan ngelob dari posisi yang kayak gitu itu agak sulit kan. Terus ini lagi yang aku tadi bahas, kalau partnermu itu udah mengarah ke sana untuk ngambil, ya udah kamu jangan ikutan ngambil, nanti ya tabrakan kayak Romi dan aku tadi. Di sini Romi tuh gak tahu sama lawan tuh bakal ditaruh kemana. Padahal udah obvious kalau bola yang nanggung kayak gitu, semua personel di sebelah kanan ya obviously akan di smash atau ya pokoknya dikasih ke ruang kosong lah. Paling enggak Romi tuh tadi udah jaga langsung di kiri karena aku kan udah jaga di kanan. Tapi memang sulit sih soalnya kan Romi itu kalau lari kan nggak bisa ngerem. Harusnya kalau badminton footworknya bagus, lihat partnernya ngambil ya udah dia itu ngerem terus pindah jalur ke tempat lain. Ini sebenarnya kesempatan bagus sih buat Romi, tapi dia maksa ngelop lagi dan ngelopnya karena dari belakang, jadi ngelopnya tanggung. Menurutku nanggung atau enggak itu bukan karena ini ya, bukan karena tangannya atau lengannya itu enggak kuat, powernya kurang, bukan, tapi karena tekniknya itu salah. Karena kalau awal-awal pelajaran tuh kan sama coach biasanya dikasih lob, disuruh belajar ngelob dulu. Dan anak-anak yang belajaran mungkin hanya cuma 1 minggu bisa ngelob dari belakang sampai belakang. Itu karena tekniknya diperhatikan sama coachnya. Tapi kalau kalian nggak belajar teknik yang benar untuk ngelob sampai ke belakang itu agak sulit. Ya bukan agak ya, tapi memang sulit dan akhirnya nanggung. Terus kalau bola-bola nanggung ya otomatis langsung di kill sama lawan, apalagi David sama Christian ini orangnya killer-killer. Jadi kalau ada bola nanggung langsung dimatiin. Makanya aku tadi bilang help yourself. Kalau kamu nggak bisa nolong dirimu sendiri untuk keluar dari tekanan, itu ya kamu menyusahkan dirimu sendiri mati-matian terus karena kamu yang diserang terus, atau misalkan sama lawan lebih mudah untuk nyerang ke partnermu, ya partnermu yang diserang. Jadi kalau kamu nggak bisa nolong dirimu sendiri, partnermu yang akan kena juga gitu. Cara nolong diri sendiri dan nolong partnermu tadi udah sempat aku singgung. Jadi yang pertama itu kamu harus tahu kamu itu lemahnya di mana. Misalkan lemahnya di backhand, ya jangan sering-sering kasih silang yang bakalan sama lawan tuh dibalikin lurus terus kena ke backhandmu. Kalau kamu kayak pemain kanan itu jangan ngelob ke silang ke kiri, nanti kamu coveran daerah kirimu nanti bolong karena kamu nggak bisa backhand, masih belum bisa backhand. Jadi jangan arahin ke sana. Terus kalau kamu lemah di defense, ya jangan sering-sering angkat bola. Walaupun sebenarnya kamu cuma bisanya ngelob, tapi jangan angkat bola terus.
mending kasih bola setengah-setengah aja yang di tengah-tengah lah. Aku rasa Christian sama David ini mainnya juga nggak sebagus-bagus amat kok. Kalian kasih maksa untuk ngelob ke belakang, mereka malah bisa nyemes kamu dengan bagus. Tapi kalau kalian kasih nanggung tapi berada di tengah-tengah lapangan, kemungkinan besar smashnya mereka itu malah out. Karena aku lihat tekniknya mereka smashnya ya lurus-lurus saja, cenderung datar sih, nggak terlalu apa ya, tajam. Ini yang aku tadi bilang, jangan sering-sering ngelob. Walaupun kalian mungkin mikir ya itu trick shot dari Christian ya, karena gerakannya kayak mau ngelob ternyata di drop. Itu hebatnya Christian. Oh enggak, bukan karena itu. Jadi pemain tuh harusnya udah siap. Mau mau kasih drop shot atau mau kasih ngelob, lawan mau ngasih kayak gitu, kalian tuh harus siap. Bukan karena lawannya bagus atau enggak gitu. Tapi kamu sendiri yang enggak siap. Coba kalian amati rally ini ya. Amati pengembaliannya Romi sama pengembalianku. Itu lebih sulitan mana buat lawan. Aku ulangi slow motion ya. Aku terima serve, jadi ya mereka terpaksa ngasih ke aku. Terus langsung diarahin ke Romi lagi, dia nanggung. Ini sebenarnya kalau sama David mau di-smash bisa. Terus nggak nyangka kalau di belakang ya udah. Waktu aku ngambil ya Romi harusnya langsung lari jaga tengah. Karena Romi nggak balik-balik, jadi sama David langsung dibaca dan dikasih ke ruang yang kosong. PG-nya David juga nanggung sih. Terus aku kasih ke ruang yang kosong di depannya. Nah, ini aku memang udah rencanain bakalan aku smash. Nah, ini dari Romi mengembalikannya nanggung. Tiap kali dikasih gitu, posisi tangannya itu udah nggak siap. Jadi kalau main itu harusnya raketnya jangan di kepala, raketnya jangan di bawah. Kalian lihat mereka ngincer ke Romi terus dan sama Romi itu dikasih lob terus, jadi mereka bisa nyerang kita. Walaupun aku diserang, aku pasti mengembalikan ke tempat yang sulit itu sampai David bingung mengembalikannya gimana. Terus Romi bisa nyemes. Sebenarnya Romi itu smashnya kenceng, jadi mending dia itu nyemes terus daripada ngasih lob terus. Jadi selain kamu tahu kelemahanmu apa, tapi juga harus tahu keunggulanmu apa. Misalkan Romi nggak bisa defend, tapi dia bisa nyemes keras ya. Kalian cari bola-bola supaya kalian bisa nyemes terus. Kalau aku jadi Romi sih, aku bakal kasih ke daerah net-net atau kasih kocak mereka ke belakang dulu, lalu aku kasih ke daerah net. Jadi mereka bakal nanggung mengembalikannya dan aku udah nungguin. Karena aku merasa aku smashku keras, jadi aku udah tungguin. Ini memang saat yang aku sudah kalkulasi dan tunggu-tunggu, jadi langsung smash. Saranku sih untuk pemain yang belajaran ya tetap belajar sih. Tetap belajar, terutama pukulan-pukulan yang aneh-aneh. Jadi nggak cuma ngelob, smash gitu aja. Kurang variasi nanti, terus kalian nanti bisa dipermainkan lawan. Kalian lihat kalau bolanya ke aku ya mungkin aku cuma ngolahnya 1, 2, 3 kali pukulan, terus mereka udah mati. Tapi kalau kalian tuh ngolahnya ke yang gampang-gampang, ke daerah tengah, terus ngelopnya nanggung, ngenet jarang, ngasih ke chop atau drop shot yang mematikan itu juga jarang. Jadi ya kalian sama lawan mudah didepak dan mudah diserang. Belum lagi kalian nggak tahu harus posisi di mana. Ketika aku ngangkat bola atau ketika aku nyemes, ya aku berharap
partnerku membantu sih. Nah kalau kayak gini, walaupun yang di smash tuh partnermu, tapi kamu ngasih nanggung, ya susah bagi partnermu untuk mengembalikan gitu. Karena ya nggak antisipasi sih, cuman partner biasa mikir, oh udah diterima sama temanku ya udah, tapi nggak nyangka bakal kasih tanggung gitu. Lalu tips berikutnya yaitu rencanakan peluang. Jangan menunggu peluang itu datang dengan sendirinya. Seperti yang aku lakukan di sini, aku kasih bola yang jauh dari jangkauannya Tian. Karena aku tahu kalau bola itu jauh dari jangkauan lawan, biasanya mengembalikannya itu nanggung atau net. Jadi aku udah langsung tungguin, kalau misalkan nanggung ya langsung aku smash, kalau net aku udah langsung siap maju. Mematikan lawan tuh nggak harus dengan serangan smash. Kalau kasih drop shot kayak gini tuh kan juga bisa. Tapi kalian harus kasih pancingan dulu kan tadi sama Romi ya di lob, dan posisinya David itu udah di belakang banget di baseline. Jadi aku kasih drop shot itu lebih jauh untuk diraih, dan kebetulan langsung mati sih. Terus aku kasih tips lagi ya, ini sebenarnya tips jahat ya. Jadi kalian itu adu aja lawannya, jadi kasih ke daerah tengah-tengah lawan, bisa di tengah antara kiri dan kanannya lawan, atau kalau lawan itu posisinya depan belakang, kasih di setengah lapangan. Jadi mereka bingung yang mengambil pemain depan atau pemain belakang. Baik kamu atau partnermu juga aku gak saranin smash keras, karena kalau yang gendong itu nyemes keras, nanti lawan bisa mengembalikan, sementara yang digendong itu nggak tahu harus berbuat apa. Jadi umumnya yang digendong itu cuman freeze atau diam aja kalau lawan tuh berhasil mengembalikan, malah kagum sama lawannya. Tapi kalau pemain yang lebih expert biasanya udah antisipasi sih. Terus kalau kalian itu yang digendong, kalian jangan nyemes-nyemes juga ke daerahnya lawan. Kalau nggak bener-bener yakin bisa langsung dapetin poin, ya jangan nyemes gitu. Mending kasih blessing-blessing aja. Jadi mainnya itu lawan bisa muter-muter dulu, baru kita smash. Kalau di smash-smash itu kan ya lawan tinggal bagi dua aja, terus ya posisinya di situ, jadi gampang sebenarnya. Apalagi kalau Romi itu walaupun udah di posisi belakang tetap mau nyemes aja, padahal nanti bisa nyangkut atau bolanya malah datar dan sama lawan lebih mudah di deflect atau diarahkan ke sisi yang gampang. Maksudnya buat mereka itu gampang mengembalikan ke posisi-posisi lain yang kita itu nggak nyangka gitu. Bagi kita sulit, tapi bagi mereka gampang karena bolanya udah melambat. Oke guys, gitu aja sih tips-tips dari aku, semoga membantu. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.